itu mengaca apa? Bercermin. Kita ini bisa merenung gini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian kita ngaca, bercermin, saya ini sudah orang baik apa belum ya oleh Rasulullah ya? Oh, mungkin saya hanya baiknya kepada diriku sendiri. Oh, saya hanya baru selevel keluarga. Oh, saya baiknya sudah satu RT. Oh, saya baiknya sudah banyak. Semakin banyak kita memberi manfaat, berarti kita semakin menjadi manusia yang baik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Jadi, sebagai Muslim itu tidak dituntut tidak hanya menjadi baik, tetapi juga menjadi manfaat. Oleh karenanya kita sebagai Muslim itu jangan hanya puas menerima anugerah dari Allah, tetapi kita menerima anugerah dari Allah dan juga bisa memberikan manfaat kepada sesama. Itu ya kuncinya di situ. Oleh karenanya apa yang kita lakukan idealnya adalah untuk bisa memberikan manfaat kepada sesama. Ikhwatifillah rahimakumullah. Kemudian salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu memberi sesuatu kepada makhluknya itu tanpa pilih kasih. Baik dia beriman atau tidak beriman, muslim atau kafir atau munafik atau orang jahat atau ateis sekalipun, itu tetap aja dikasih. Jadi Allah memberikan matahari itu bersinar tidak hanya menerangi masjid, tetapi rumah pelacur juga diterangi sama matahari itu. Selamat datang Mas Burhan. Apa sih dari kemarin? Kamu nggak apa? Tetap menyinari, tetap mendiamkan. Iya. Jadi saya tadi menyampaikan, inilah hebatnya Allah itu, kasih sayangnya Allah, maha mulianya Allah itu, bahwa Allah itu adalah Al-Akram. Allah menciptakan matahari itu tidak hanya menyinari masjid, tapi juga menyinari rumah-rumah ibadah orang-orang musyrik. Matahari itu tidak hanya menyinari orang yang beriman, tapi juga menyinari rumah-rumah pelacur dan sebagainya ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hujan, itu juga tidak hanya menyinari kebunnya orang-orang yang beriman saja. Kebun-kebun koruptor itu juga disirami juga itu. Semuanya itu disirami sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget ya. Nah, kita pun juga demikian. Kita usahakan hidup di dunia itu jangan pilih-pilih. Kita membantu, tapi dia organisasinya nggak sejalan dengan diriku loh, itu enggak. Itu sudah jauh banget. Jangankan beda organisasi ya, beda agama saja kita tolong. Jangan sampai nanti kalau ada kecelakaan, kita bantu. Ya, agamanya apa? Gitu kan? Agamanya Islam kok, organisasinya sama dengan kita gitu. Etnisnya malah kayak gitu, nggak selesai ya. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, itulah Allah Subhanahu wa taala itu Al-Akram. Allah adalah maha mulia dan harus kita tiru kemuliaan. Kemudian alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Jadi pena ini disebut, pena ini luar biasa. Kata al-ulama, pena ini adalah lisan manusia kedua. Jadi lisan kita yang pertama ini, kemudian lisan yang kedua itu adalah pena. Dengan pena justru akan membekas dan akan awet umurnya itu daripada lisan kita, lisan fisik kita. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, ibrah dari ayat keempat ini, maka belajarlah, tulislah, catat gitu ya. Ini ibu alhamdulillah tadi udah bawa pena, bawa buku. Idealnya memang kayak gitu. Jadi dicatat, nanti kalau ada apa-apa ditanyakan, kalau misalnya kurang jelas bisa ditelaah ulang, atau apa yang disampaikan Ustaz ini kok bertentangan dengan sesuatu yang dimengerti, ditanyakan juga dan sebagainya.
Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, bahkan para salafus saleh mengatakan penanya ulama, tintanya ulama itu lebih berharga, lebih utama daripada darahnya para syuhada, begitu. Karena pena ini kalau darahnya syuhada bukan ya untuk dirinya dia masuk surga, tapi kalau pena itu bisa turun temurun, bisa menyebarkan kebaikan kepada umat-umat setelah kita. Oleh karenanya pastikan kita punya pena. Kalau nggak ada pena ya dapat ya ada teman sekarang. Kita kan udah jarang sekali tulis. Rekan-rekan yang bisa muliakan. Kemudian ayat terakhir, maksudnya terakhir dari Iqra yang pertama kali dari 1 sampai 6 ini yang turun di Gua Hira saat wahyu pertama diturunkan. Alamal insana malam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, dulu kita nggak ngerti apa-apa. Semua manusia itu nggak ngerti apa-apa. Dulu ketika kita lahir, kita ngomong aja belum bisa. Kita makan juga nggak ngerti, minum nggak ngerti, berjalan nggak bisa. Terus Allah ajarkan sampai menjadi seperti ini. Inilah kita harus bersyukur dan kita harus senantiasa menuntut ilmu. Awalnya kita kosong, kita nggak ngerti apa-apa, kosong banget. Kemudian Allah ajarkan berbagai macam ilmu kepada diri kita, dan ilmu ini harus kita pertahankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 114, "Wa qur rabbi zidni ilma." Ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi zidni ilma." Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi Muhammad seorang nabi yang maksum gitu, yang luar biasa, itu sama Allah Subhanahu wa taala masih disuruh berdoa ditambahkan ilmu. Apalagi kita ya. Saya pernah membaca ya, seorang yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, itu dia berada di Madinah. Kemudian dia berjalan menuju ke Mesir untuk menemui Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr ini sahabat Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari datang dari Madinah ke Mesir hanya untuk tanya satu buah hadis saja. Ini luar biasa. Hanya tanya satu buah hadis. Perjalanan Madinah Mesir itu 1.800 km. 1.800 km. Ini sini Surabaya itu jauhnya itu. Masya Allah. Apalagi kita hanya dari jalur-jalur aja, mudah-mudahan kita tetap semangat semuanya. Rekan-rekan yang bisa muliakan, mudah-mudahan dengan mentadaburi ayat 1 sampai 5 ini intisarinya adalah tentang ilmu dan tentang mencintai ilmu dan tentang agar kita tuh punya ilmu ya, dengan asma Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang lapang. Ketika kita berilmu, maka kita akan dituntut oleh ilmunya. Dan rekan-rekan, saya rekomendasikan kalau tentang ilmu, bagaimana para sahabat mencintai ilmu, bagaimana para ulama-ulama itu mengejar ilmu, ini bisa dibaca di kitab Hayatus Sahabat. Hayatus Sahabat jilid 3. Itu di sana komplit banget disebutkan, termasuk yang tadi saya sampaikan, kisah Umar bin Khattab menyurati kepala daerah untuk mempelajari ilmu agama. Rekan-rekan Bapak Ibu yang saya muliakan, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau disampaikan, monggo dipersilakan. Dan izin Pak Rehan, saya itu kan nanti kalau sudah tutup, saya langsung pulang, saya langsung